Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional satu variabel. Jadi, kita mulai dari definisi. Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan yang bentuknya itu pecahan, di mana pembilang dan penyebutnya itu mengandung variabel, atau penyebutnya saja yang mengandung variabel. Nah, di sini saya menyediakan beberapa contoh supaya menambah pemahaman kalian tentang definisi dari pertidaksamaan rasional. Untuk contoh yang pertama, ini merupakan salah satu contoh pertidaksamaan rasional. Karena yang pertama ini bentuknya pecahan. Kemudian pada pembilang dan penyebut mengandung variabel. Dan karena pertidaksamaan, maka ini dihubungkan oleh salah satu tanda pertidaksamaan, yaitu kurang dari 0. Kemudian untuk contoh yang kedua, ini juga merupakan pertidaksamaan rasional karena bentuknya pecahan, kemudian dihubungkan oleh tanda pertidaksamaan, dan pada penyebut terdapat variabel. Nah, di sini untuk pembilangnya tidak ada variabel, itu tidak apa-apa ya teman-teman. Yang penting yang bagian penyebutnya itu ada variabelnya. Kemudian untuk contoh yang ketiga, ini warnanya merah karena ini bukan pertidaksamaan rasional. Ini memang ya bentuknya pecahan, kemudian ada variabel dihubungkan oleh tanda pertidaksamaan. Namun pada penyebutnya itu tidak ada variabelnya. Sedangkan di definisi, di penyebutnya itu wajib harus ada variabel. Jadi ini bukan pertidaksamaan rasional. Jadi dari beberapa contoh ini kita bisa simpulkan bahwa bagian penyebut itu wajib mengandung variabel. Selanjutnya kita ke bentuk umum dari pertidaksamaan rasional. Jadi di sini ada dua bentuk ya. Yang pertama, fx per gx kurang dari 0 atau kurang dari sama dengan 0. Yang kedua, fx per gx lebih dari 0 atau lebih dari sama dengan 0. Di sini untuk keterangannya, fx itu adalah fungsi pembilang, gx itu fungsi penyebut. Dan di sini dengan syarat gx itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa di sini tidak boleh sama dengan 0? Karena bentuk rasional itu jika penyebutnya 0, maka hasilnya nanti tidak terhingga atau tidak terdefinisi. Oke, kita selanjutnya di bagian catatan ya. Jadi di sini saya memberikan sebuah catatan penting. Jadi nanti jika kalian mengerjakan soal, ingat 3 catatan ini ya. Yang pertama, jika tanda pertidaksamaan rasional itu kurang dari 0 atau lebih dari 0, maka semua titik kritis tidak termasuk penyelesaian, sehingga digambar dengan tanda bulat kosong pada garis bilangan. Titik kritis itu adalah titik pembuat 0 ya teman-teman. Kemudian untuk catatan yang kedua, jika tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan 0 atau lebih dari sama dengan 0, maka titik kritis yang diperoleh dari fungsi pembilang termasuk penyelesaian, sehingga digambar dengan tanda bulat hitam pada garis bilangan. Untuk catatan yang ketiga, ingat fungsi penyebut tidak boleh bernilai 0, sehingga titik kritis dari penyebut tidak termasuk penyelesaian dan selalu digambarkan dengan bulatan kosong. Nah, untuk memahami dari definisi, bentuk umum, kemudian catatan yang saya berikan ini, kita ke latihan soal ya teman-teman, supaya menambah pemahaman kalian. Untuk soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x-1 per x plus 5 kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya ini, kita melakukan beberapa langkah ya. Jadi, kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu membuat ruas kanan dari pertidaksamaan ini menjadi 0 atau seperti bentuk umum. Nah, pada soal untuk bagian yang ruas kanan itu sudah 0, maka sudah memenuhi. Jadi kita lanjut ke langkah 2. Langkah 2 ini kita faktorkan fungsi pembilang dan penyebut ke dalam faktor linear apabila fungsi pembilang atau penyebut berupa polinomial derajat lebih dari 1. Nah, jika kita amati di dalam soal ini, bentuknya itu sudah linear. Jadi untuk bagian variabel x-nya itu, pangkatnya itu sudah 1. Dan nanti apabila teman-teman menemukan soal, dan pada variabel x-nya atau bagian variabel apalah itu,
itu lebih dari 1, atau misalnya X kuadrat, X pangkat 3, nah kalian baru memfaktorkan supaya bisa menjadi fungsi linear. Nah, karena ini sudah berbentuk fungsi linear, maka sudah memenuhi. Maka kita lanjut ke langkah 3. Nah, di langkah 3 ini kita menentukan titik-titik kritis atau pembuat nol pada fungsi pembilang dan penyebut. Nah, di sini caranya kita tulis pada fungsi pembilang kan tadi X-1. Kita sama dengan 0 sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 1. Begitu juga dengan penyebut, kita sama dengan 0 sehingga diperoleh X-nya itu sama dengan min 5. Nah, di sini ada dalam kurung, X sama dengan min 5 tidak termasuk penyelesaian. Nah, kenapa ya seperti ini? Karena ingat pada sifat yang ketiga ya teman-teman, atau catatan yang ketiga, bahwa di sini titik kritis penyebut itu tidak termasuk penyelesaian, sehingga selalu digambarkan dengan bulatan kosong. Ya, paham ya? Jadi di sini nanti tidak termasuk penyelesaian. Kemudian langkah keempat, kita gambar letak titik-titik kritis atau pembuat nol yang sudah kita cari tadi ke dalam sebuah garis bilangan, sehingga gambarnya diperoleh seperti ini. Ada 5, ada min 5, kemudian 1. Nah, kemudian perhatikan pada angka min 5 ya. Di sini saya memberi bulatan di mana bulatannya itu kosong. Jadi sesuai dengan sifat catatan yang ketiga tadi, bahwa penyebut itu tidak termasuk penyelesaian, dan nanti jika digambarkan di garis bilangan kita kasih bulatan kosong ya. Jadi seperti ini. Kemudian untuk 1, karena dia pembilang, maka dia termasuk penyelesaian ya. Kemudian sesuai sifat nomor 1 ya. Sesuai catatan yang kedua. Di sini saya perlihatkan bahwa jika tandanya itu lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka bagian penyebut itu, bagian pembilang itu termasuk penyelesaian dan digambarkan dengan bulatan hitam. Nah, jadi sesuai di sini bahwa soalnya ini kan kurang dari sama dengan. Kemudian di bagian pembilang itu titik kritisnya 1, sehingga di bagian 1 ini kita kasih bulatan hitam. Kemudian dari sini kita tinggal membuat interval ya teman-teman. Untuk bagian min 5 ke sini kita kasih X kurang dari min 5. Kenapa di sini kurangnya itu tidak ada sama dengan? Ya balik lagi karena di sini bulatannya kosong. Kemudian antara min 5 dengan 1 kita buat interval sehingga menjadi X lebih dari min 5 dan kurang dari sama dengan 1. Paham ya? Jadi di sini tidak ada sama dengan karena bulatannya kosong. Ada sama dengan karena bulatannya penuh. Atau di sini biru. Kemudian untuk bagian 1 yang ke sana kita kasih interval X lebih dari sama dengan 1. Di sini ada sama dengannya karena di sini bulatannya penuh. Kenapa di sini bulatannya penuh? Karena di soal itu tandanya kurang dari ada sama dengannya, dan di sini titik kritis pembilang hasilnya 1. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian harus memahami hal-hal kecil seperti ini karena ini penting untuk menentukan interval. Selanjutnya kita ke langkah 5. Jadi langkah 5 ini kita untuk menentukan daerah hasilnya ya. Jadi bagian mana yang bertanda positif dan bagian mana yang bertanda negatif. Nah, untuk soal yang nomor 1 ini kita cari yang tandanya negatif. Karena di sini kan kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan bantuan tabel ya, teman-teman. Jadi di sini tabelnya itu berisi interval, kemudian titik uji yang diambil, kemudian tanda dari pembilang, tanda dari penyebut, kemudian tanda dari pembagian pembilang dan penyebut. Nah, untuk intervalnya kita tuliskan. Di sini ada X kurang dari min 5, kemudian X lebih dari min 5 kurang dari sama dengan 1, kemudian X lebih dari sama dengan 1. Nah, kita ke interval X kurang dari min 5 dulu ya.
Jadi X kurang dari min 5 kita coba titik min 6. Min 6 karena ada di sebelah kirinya min 5. Sehingga di sini kita substitusikan ke bagian pembilang, hasilnya itu negatif. Karena min 6, min 1 itu kan min 7, berarti negatif. Kemudian kita substitusikan ke penyebut, hasilnya negatif. Karena min 6 tambah 5 itu min 1. Kemudian tanda dari pembagian antara pembilang dan penyebut itu menghasilkan positif, ya, karena ini negatif dibagi negatif, maka hasilnya positif. Nah, kemudian pada bagian interval lebih dari min 5 kurang dari sama dengan 1, kita ambil angka 0, ya, karena 0 berada di interval ini kan. Nah, kemudian kita masukkan 0 ini ke fungsi pembilang, didapatkan nilainya itu negatif karena 0 min 1 sama dengan min 1. Kemudian kita substitusikan ke penyebut, hasilnya positif, ya, 0 plus 5 kan plus 5. Kemudian pembagian antara pembilang dan penyebut menghasilkan nilai negatif, ya, negatif dibagi positif adalah negatif. Nah, kemudian untuk bagian interval X lebih dari sama dengan 1, kita ambil nilai 2. Sehingga jika disubstitusikan ke pembilang menghasilkan positif, disubstitusikan ke penyebut menghasilkan positif. Sehingga pembagian pembilang dan penyebut hasilnya positif. Nah, dari sini sudah terlihat ya bahwa yang kita cari sudah ketemu. Kan yang kita cari itu yang tandanya negatif, karena sesuai dari soalnya itu kan kurang dari sama dengan 0. Berarti negatif atau 0 yang harus kita cari. Jadi di sini berarti antara interval lebih dari min 5 kurang dari sama dengan 1. Kemudian kita gambarkan tanda-tanda tadi ke garis bilangan yang sudah kita buat, ya. Jadi tanda positif untuk interval X kurang dari min 5, kemudian tanda negatif untuk interval antara lebih dari min 5 kurang dari sama dengan 1, kemudian positif untuk interval X lebih dari sama dengan 1. Jadi sehingga di sini kita sudah bisa menemukan daerah yang memenuhi penyelesaian, ya. Jadi kita tulis pertidaksamaan X min 1 dibagi X plus 5 kurang dari sama dengan 0 memiliki tanda kurang dari sama dengan 0. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang bertanda negatif atau 0. Kemudian jadi himpunan penyelesaiannya adalah interval X lebih dari min 5 kurang dari sama dengan 1. Dengan X itu adalah himpunan bilangan real. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman untuk materi pertidaksamaan rasional, kemudian pembahasan soalnya. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian dalam memahami materi. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.